Kalau kalian cek ya kawan-kawan, di sini NIK-nya sama NUPTK-nya itu pastikan tercontreng nih ya. Ini kalau kalian sorot kayak gini muncul valid pusdatin gitu ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Nah kawan-kawan, ketemu lagi ya dengan saya Mas Irul. Pada kesempatan ini, saya akan coba berbagi info terkait beberapa rambu-rambu terbitnya SKTP 2025. Jadi, jika kalian adalah lulusan PPG dalam jabatan tahun 2024 ataupun lulusan PPG piloting 1, piloting 2, piloting 3, kalian wajib nonton video ini. Kenapa? Karena nanti kalian akan paham bahwa ternyata nggak langsung semua guru itu pada tahap 1 itu valid ya SKTP-nya nanti. Ternyata ada beberapa hal yang perlu dikoreksi agar nantinya bisa valid. Nah, kira-kira informasinya seperti apa? Mari kawan-kawan kita simak saja pada video berikut ini. Sobat YouTube, informasi ini lebih berkaitan dengan info GTK, status SKTP-nya itu valid atau terbit atau tidaknya ya. Jadi lebih berkaitan sama itu. Nah, kawan-kawan, kalau kalian lihat info GTK, tampilan info GTK-nya kalian itu belum tampil kayak gini ya, saya rasa ya. Karena bagi PPG dalam jabatan tahun 2024 ataupun yang piloting 1, 2, dan 3, itu di energinya itu sudah muncul hanya di pada bagian KSG. Sedangkan yang Simtun masih menunggu validasi pusat. Jadi kemungkinan besar ya status validasi TPG-nya itu masih belum valid gitu. Tapi nggak usah khawatir nanti karena ujung-ujungnya tetap valid seperti ini apabila sudah terpenuhi semuanya. Nah, kawan-kawan, ada beberapa hal penting yang kalian perlu pahami agar nanti PBG-nya kalian tuh valid dan SKTP-nya bisa terbit ya. Oke, ada hal penting yang ingin saya sampaikan bahwa agar kalian punya TPG nanti itu bisa valid, gitu ya. Paling tidak pertama kalian harus cek apakah NUPTK-nya kalian ini nih beneran valid atau tidak. Kalian harus cek ya, NUPTK-nya itu harus valid. Jadi gitu kan kawan. Yang berikutnya, NIK-nya juga harus valid. Jadi nggak cuman NUPTK saja, tapi NIK juga. Kemudian yang ketiga, harus memenuhi 24 jam linier. Nah, itu ya. Dan beberapa persyaratan-persyaratan lainnya. Jadi hal paling urgent yang kalian harus perhatikan yang pertama ini. Pastikan NUPTK-nya valid, kemudian pastikan NIK-nya valid, dan pastikan kalian tuh udah 24 jam linier. Nah, muncul pertanyaan nih biasanya kawan-kawan ya. Melihat NUPTK valid tidaknya di mana? Nah, kalian silahkan lihat pada info GTK-nya kalian ya. Di info GTK itu kawan-kawan, nah di sini ya, ada yang namanya NUPTK sebelah kiri. Statusnya itu pastikan dia itu valid. Nanti akan muncul di sini ya NUPTK-nya sekian-sekian. Namanya di arsip itu misalkan Naruto ya, dapodignya juga Naruto. Serdiknya nanti ya harus sama. Jadi mereka bertiga ini harus sama. Jadi kalau nggak sama ya pasti nanti muncul warna merah. Apakah kalau beda huruf besar huruf kecil bermasalah? Enggak. Yang penting sama persis tulisannya walaupun huruf besar huruf kecil tetap aman. Kemudian tanggal lahirnya juga kalian harus perhatikan bahwa di arsip, dapodik, dan serdik juga harus sama. Jadi status dari NUPTK itu harus benar-benar valid ya kawan-kawan dan tulisannya kurang lebih warnanya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, nah berarti aman untuk bagian NUPTK. Tapi masih ada beberapa syarat lagi yang harus terpenuhi. Nah, yang tadi itu NIK-nya harus valid. Nah, kalian harus benar-benar ngecek kevalidan NIK-nya kalian.
Lihatnya di mana, ngeceknya di mana? Nah, kalian silakan lihatnya itu di SIM PKB-nya kalian. Nah, ini ya, di SIM PKB-nya kalian, kalau kalian cek ya kawan-kawan, di sini NIK-nya sama NUPTK-nya itu pastikan tercontreng nih ya. Ini kalau kalian sorot kayak gini muncul valid pusdatin gitu ya. Dipastikan fitur cek validasi data pusdatinnya itu benar-benar tercontreng seperti ini. Kalau masih warna merah silahkan kalian update dulu atau kalian perbaharui supaya sampai muncul seperti ini ya. Oke ya. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Ada dua hal yang paling urgent untuk diperhatikan. NIK sama NUPTK. Oke ya, seperti itu kawan-kawan. Berikutnya, kalian juga harus ngecek apakah kalian itu benar-benar sudah memenuhi 24 jam atau tidak. Nah, 24 jam ini untuk memenuhinya itu ada berbagai macam cara, ada full ngajar dan lain sebagainya. Sebentar kita akan bahas. Nah, ternyata kawan-kawan, walaupun kalian punya itu nanti total beban ajaranya itu udah 24 jam, ya, linier itu nggak langsung serta-merta valid. Kenapa? Karena ternyata validasinya itu bertahap dan ada prioritasnya. Nah, maksudnya bagaimana gini ya kawan-kawan, ini tak uraikan lagi. Ada namanya prioritas satu ya, itu yang paling cepat tervalidasi biasanya ya berdasarkan pengalaman gitu ya. Itu apabila dia itu memenuhi 24 jam ini mengajar. Jadi pembelajaran langsung ini mengajar ya. Jadi 24 jam mengajar full minimal ini ya, bukan maksimal. Jadi kalau udah terpenuhi 24 jam mengajar minimal dan linier, ini harus linier ya, ini linier. Misalnya ngajar bahasa Indonesia misalnya ya, bahasa Indo, misalnya 29 jam. Nah, linier kan dengan misalkan dengan serdiknya ya. Kalau linier dan dia itu nggak ada tugas tambahan, insya Allah ini prioritas satu. Berarti kemungkinan besar nanti sekitar minggu-minggu depan ya, atau paling paling tidak Februari inilah. Ini akan SKTP-nya mudah-mudahan sudah terbit atau TPG-nya valid lah kurang lebih ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi yang paling cepat tervalidasi biasanya ini prioritas satu yaitu yang udah ngajar 24 jam linier, kemudian dia itu memang di satu sekolah itu ngajarnya dan nggak ada tugas tambahan atau bukan nggak ada tugas tambahan, maksudnya tanpa tugas tambahan pun udah 24 jam linier gitu. Kalau ada tugas tambahan ya nggak masalah, tapi ngajar doang udah 24 jam linier itu udah keren kan gitu ya. Jadi ini prioritas satu. Nah, berarti ada prioritas 2 dan 3 ya kan? Iya ada. Ada prioritas 2, 3, dan 4. Ataupun lainnya ya. Itu seperti yang punya tugas tambahan, kemudian yang ekuivalen, yang ngajar di tempat lain, dan lain sebagainya. Apabila kalian pengen membahas detail atau ingin mengetahui detailnya tentang pemenuhan 24 jam tadi ya, kalian coba lihat Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Jadi ini Permendikbud ya, nomor 15 tahun 2018. Kemudian diperbaharui ya, ada pembaruan atau ada update ya di Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024. Jadi kalau yang tahun 2024 itu nomornya yang nomor 25, yang 2018 itu nomornya 15. Kalian coba cek-cek di sana dan kalian pelajari. Insya Allah nanti akan mudeng regulasi-regulasi terkait validnya TPG atau lebih tepatnya tentang pemenuhan jam 24 jam linier itu. Oke, kita bahas lainnya ya. Nah, sebenarnya ada berbagai macam cara untuk memenuhi 24 jam linier. Ya, nggak serta-merta atau nggak hanya lewat ngajar doang. Tapi seandainya kalian bisa memenuhi yang poin satu ini, berarti kalian dapat prioritas pertama.
yaitu pembelajaran tatap muka. Nah, jadi langsung tatap muka ya. Ini yang paling utama. Yaitu kalian kalau seandainya jam mengajar linearnya itu 24 jam, karena tatap muka yang linier, nah ini kalian dapat prioritas 1. Nah, kemudian untuk memenuhi 24 jam ada yang namanya tugas tambahan utama. Nah, biasanya kan nggak sampai 24 jam ya, biasanya ada orang yang cuma dapat 12 jam tatap muka ya, TM tatap muka dan linier, anggaplah gitu ya, tapi baru 12. Ini bisa ditambahin 12 jam ya, dari misalin wakil kepala sekolah misalnya ya, WAKA itu ya, wakil kepala sekolah, atau biasanya dari ini ya, ketua atau kepala ya, ketua atau kepala lab gitu ya. Kemudian perpustakaan ya, kepala perpus ya. Ini dianggap nanti 12. Jadi ini akan menggenapi 12 yang kurang ini ya, jadi totalnya 24. Biasanya yang kayak gini dia masuk yang kedua, yaitu validasi tahap 2. Tapi bisa juga masuk validasi tahap pertama, tergantung nantilah prosesnya seperti apa di dalamnya, saya kurang terlalu paham ya. Nah, bagi kalian yang ingin detail terkait permasalahan validasi ini, kalian bisa lihat channel YouTube dari ini ya, Mimin Belakang Layar. Nah, saya biasanya sering nonton beliau, luar biasa ya, detail banget. Karena beliau memang yang berkecimpung pada bagian ini. Oke, nanti ada bagian 3, yaitu tugas tambahan lain, yaitu ekuivalensi. Nah, ekuivalen itu macam-macam, ada yang P5 dan lain-lain itu ya. Nah, nanti detailnya kalian pelajari sendiri ini. Jadi ada yang tugas tambahan utama, tapi ada tugas tambahan yang ekuivalen. Kemudian ada juga mengajar di sekolah lain. Jadi untuk memenuhi 24 jam kalian bisa ngajar di sekolah lain ya. Ini maksimal 6 jam. Gitu ya. Terus nanti kalau di SMK ada yang namanya PKL ya, bimbing siswa PKL. Nah, itu bisa juga memenuhi 24 jam. Tapi yang super keren kalau kalian bisa yang nomor 1 ini ya kawan-kawan. Ini prioritas pertama. Nah, sobat, jadi kayak gitu ya. Info kali ini terkait ini ya, SKTP. Jadi agar TPG-nya kalian itu valid dan SKTP-nya terbit pada tahap 1, 2, 3 dan seterusnya nanti, kalian harus benar-benar memahami syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ya. Salah satunya tadi itu ya, NOPTK-nya valid, NIK-nya valid dan 24 jam linier. Oke kawan-kawan, demikian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Seandainya informasi ini ada yang kurang tepat, mohon dimaklumi, tolong tulis di kolom komentar, nanti akan saya coba perbaiki. Makasih banyak ya sudah mampir dan nonton video kami. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.